Selamat datang dalam penjelajahan kita tentang salah satu keajaiban arsitektur terbesar yang pernah diciptakan manusia. Kita akan menyelami kisah tembok besar Cina, sebuah struktur yang bukan hanya megah, tetapi juga menyimpan ribuan tahun sejarah dan budaya. Tembok besar Cina, atau yang dikenal sebagai Wanli Changcheng dalam bahasa Mandarin, adalah sebuah mahakarya teknik dan ketahanan. Struktur kolosal ini membentang melintasi lanskap utara Cina, menjadi saksi bisu peradaban yang terus berkembang. Keberadaannya telah diakui secara global sebagai salah satu keajaiban buatan manusia yang paling terkenal di dunia. Ia berdiri sebagai simbol kekuatan, ketekunan, dan kecerdikan peradaban Tiongkok kuno. Keistimewaan tembok besar tidak hanya terletak pada ukurannya yang luar biasa, tetapi juga pada sejarahnya yang sangat panjang. Pembangunannya melibatkan berbagai dinasti selama berabad-abad, masing-masing meninggalkan jejaknya sendiri. Arsitekturnya yang mengesankan menunjukkan tingkat keahlian dan perencanaan yang luar biasa pada masanya. Setiap bagian tembok dirancang untuk tujuan spesifik, mencerminkan pemahaman mendalam tentang strategi militer dan teknik konstruksi. Lebih dari sekadar benteng pertahanan, tembok besar memiliki signifikansi budaya yang mendalam bagi bangsa Cina. Ia adalah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Pembangunan tembok besar Cina bukanlah proyek tunggal, melainkan serangkaian upaya yang dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Berbagai negara bagian dan dinasti membangun bagian-bagian tembok untuk melindungi wilayah mereka. Namun, sebagian besar struktur tembok besar yang kita kenal dan saksikan saat ini dibangun selama periode dinasti Ming yang berkuasa dari tahun 1368 hingga 1644 Masehi. Dinasti Ming melakukan pembangunan dan perbaikan besar-besaran. Tujuan utama dari pembangunan tembok besar ini adalah untuk melindungi Kekaisaran Cina dari ancaman eksternal. Kekaisaran seringkali menghadapi serangan dari suku-suku nomaden yang mendiami wilayah utara. Ancaman paling signifikan datang dari suku-suku nomaden ini, seperti bangsa Mongol yang terkenal dengan kekuatan militer dan mobilitas mereka. Serangan-serangan ini seringkali merusak dan mengancam stabilitas kekaisaran. Sebagai respons, tembok besar berfungsi sebagai penghalang fisik yang masif. Ia dirancang untuk menghambat pergerakan pasukan musuh, mempersulit mereka untuk menembus wilayah kekaisaran. Selain sebagai penghalang, tembok besar juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang canggih. Menara-menara pengawas yang tersebar di sepanjang tembok dilengkapi dengan sinyal asap atau api untuk memberitahu pasukan tentang serangan yang mendekat. Fungsi penting lainnya adalah sebagai jalur transportasi militer yang efisien. Bagian atas tembok yang lebar memungkinkan pergerakan cepat pasukan, perbekalan, dan peralatan militer dari satu titik ke titik lain. Jalur ini sangat krusial untuk memperkuat pertahanan di titik-titik yang diserang atau untuk melancarkan serangan balik. Tembok besar bukan hanya pasif, tetapi juga aktif dalam strategi pertahanan kekaisaran. Penting untuk dipahami bahwa tembok besar Cina bukanlah satu tembok tunggal yang membentang tanpa putus. Ini adalah salah satu kesalahpahaman umum yang sering terjadi. Sebaliknya, tembok besar merupakan serangkaian benteng, parit, dan tembok yang saling terhubung. Struktur ini dibangun secara bertahap oleh berbagai dinasti, seringkali memanfaatkan fitur geografis alami. Kompleksitas arsitekturnya meliputi menara pengawas yang strategis. Menara-menara ini berfungsi sebagai pos pengamatan, tempat penyimpanan senjata, dan juga sebagai barak bagi para prajurit. Selain itu, terdapat tembok-tembok yang saling terhubung, membentuk jaringan pertahanan yang rumit. Beberapa bagian tembok bahkan bercabang atau sejajar, menciptakan lapisan pertahanan ganda. Material konstruksi yang digunakan untuk membangun tembok besar sangat bervariasi,
tergantung pada lokasi geografis dan ketersediaan sumber daya. Ini menunjukkan adaptasi yang cerdas terhadap lingkungan setempat. Di beberapa bagian, terutama yang dibangun pada masa dinasti Ming, material utama yang digunakan adalah batu bata. Batu bata ini diproduksi secara massal dan memberikan kekuatan serta ketahanan yang luar biasa. Batu alam juga menjadi material penting, terutama di daerah pegunungan atau berbukit. Batu-batu besar dipahat dan disusun dengan presisi untuk membentuk fondasi dan dinding yang kokoh. Di daerah yang lebih datar atau kurang memiliki sumber daya batu, tanah yang dipadatkan sering digunakan. Teknik ini melibatkan pemadatan lapisan tanah secara berulang untuk menciptakan struktur yang padat dan kuat. Kayu juga digunakan, terutama untuk struktur internal menara, atap, dan jembatan. Penggunaan kayu yang tepat memastikan fleksibilitas dan kemampuan menahan beban pada bagian-bagian tertentu. Konstruksi tembok besar melibatkan tenaga kerja yang sangat besar, sebuah proyek yang membutuhkan jutaan orang selama berabad-abad. Ini adalah salah satu proyek konstruksi terbesar dalam sejarah manusia. Tenaga kerja ini meliputi tentara yang ditugaskan untuk membangun dan menjaga tembok. Mereka seringkali bekerja dalam kondisi yang sangat sulit dan berbahaya. Selain itu, tahanan perang dan narapidana juga dipaksa untuk bekerja dalam proyek ini. Mereka menjadi sumber tenaga kerja yang murah dan melimpah, meskipun dengan biaya kemanusiaan yang tinggi. Pekerja sipil, termasuk petani dan buruh, juga direkrut atau dipaksa untuk berkontribusi dalam pembangunan. Mereka meninggalkan ladang dan keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam proyek nasional ini. Panjang tembok besar Cina seringkali disebutkan memiliki ribuan kilometer, sebuah angka yang sulit dibayangkan. Namun, angka pastinya telah menjadi subjek penelitian dan perdebatan selama bertahun-tahun. Kesulitan dalam menentukan panjang yang tepat disebabkan oleh sifatnya yang tidak tunggal dan fakta bahwa banyak bagian telah rusak atau hilang seiring waktu. Berbagai survei telah dilakukan untuk mendapatkan angka yang akurat. Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Administrasi Warisan Budaya Negara Cina pada tahun 2012 menunjukkan total panjang yang mengejutkan. Survei ini menggunakan teknologi modern untuk pemetaan yang lebih presisi. Menurut survei tersebut, total panjang tembok besar Cina adalah 21.196 km atau sekitar 13.171 mil. Angka ini jauh lebih panjang dari perkiraan sebelumnya yang seringkali hanya mencakup bagian-bagian utama. Total panjang tersebut mencakup semua cabang dan bagian yang rusak atau telah runtuh. Ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang jangkauan sebenarnya dari sistem pertahanan yang luas ini. Angka ini juga mencakup parit, benteng, dan fitur pertahanan lainnya yang merupakan bagian integral dari sistem tembok besar. Ini bukan hanya tembok fisik, tetapi seluruh kompleks pertahanan. Meskipun panjangnya bervariasi di setiap bagian, lebar rata-rata tembok besar adalah sekitar 9 meter di bagian atas. Lebar ini memungkinkan pergerakan pasukan dan kereta kuda di atasnya. Di bagian bawah, lebarnya sedikit lebih besar, sekitar 6 meter. Desain ini memberikan stabilitas struktural yang lebih baik dengan dasar yang lebih lebar untuk menopang beban di atasnya. Ketinggian rata-rata tembok besar adalah sekitar 7 meter. Namun, di beberapa bagian, terutama di daerah pegunungan atau strategis, ketinggiannya bisa mencapai lebih dari 14 meter, menjadikannya sangat sulit ditembus. Tembok besar Cina bukan hanya sebuah struktur fisik, tetapi juga simbol ketahanan dan kebanggaan nasional. Ia mewakili kemampuan bangsa Cina untuk bersatu dan membangun sesuatu yang monumental. Sebagai situs warisan dunia UNESCO, tembok besar diakui secara internasional atas nilai universalnya yang luar biasa. Ini adalah pengakuan atas pentingnya sejarah,
arsitektur, dan budayanya. Tembok besar telah menjadi daya tarik wisata utama, menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia setiap tahun. Mereka datang untuk menyaksikan keagungan dan keindahan struktur ini secara langsung. Namun, tembok besar juga menghadapi tantangan pelestarian yang signifikan. Erosi alami, aktivitas manusia, dan kurangnya perawatan di beberapa bagian mengancam kelestariannya. Upaya konservasi terus dilakukan untuk melindungi dan memulihkan bagian-bagian tembok besar yang rusak. Ini adalah tugas besar yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan sumber daya yang besar. Pemerintah Cina dan berbagai organisasi internasional bekerja sama dalam proyek-proyek restorasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat mengagumi warisan ini. Tembok besar juga menjadi inspirasi bagi banyak seniman, penulis, dan pembuat film. Kisahnya telah diceritakan ulang dalam berbagai bentuk, mencerminkan daya tariknya yang abadi. Ia adalah pengingat akan masa lalu yang penuh gejolak, perjuangan, dan pencapaian luar biasa. Tembok besar adalah monumen bagi jutaan orang yang berkontribusi pada pembangunannya. Lebih dari sekadar tembok, ia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan peradaban kuno yang luar biasa. Ia mengajarkan kita tentang ketekunan, inovasi, dan pentingnya melindungi warisan budaya. Tembok besar Cina adalah bukti nyata dari apa yang dapat dicapai oleh manusia ketika bersatu untuk tujuan bersama. Ia adalah pelajaran hidup yang terus berdiri tegak, menantang waktu. Demikianlah penjelajahan kita tentang tembok besar Cina, sebuah struktur yang jauh lebih dari sekadar tembok. Ia adalah kisah tentang sejarah, arsitektur, dan warisan yang tak ternilai.